Haleluya, puji Tuhan. Di kesempatan kali ini saya bersama kelompok saya akan mempresentasikan sebuah materi pembelajaran dari mata kuliah bimbingan konseling. Tapi sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Daniel Lonsili dari Prodipak. Nama saya Utari Monto, Program Studi Pendidikan Agama Kristen. Saya Susana Benamen dari Prodi Teologi. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang atau akan membawakan sebuah materi yang berjudul tentang sifat-sifat dari bimbingan konseling ini. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari bersama. Untuk itu, mari kita perhatikan video kali ini. Dalam video kali ini, kami akan membahas tentang seputar tentang sifat-sifat dari bimbingan konseling menurut para ahli. Ada dua pendapat dari ahli tentang bimbingan konseling ini, dan juga kita akan melihat indikator dari sebuah kedisiplinan yang merupakan salah satu sifat yang termasuk dalam pendapat dari seorang ahli dalam bimbingan konseling ini. Dan juga kita akan membahas tentang bidang bimbingan atau bagian-bagian dari bimbingan yang bisa diterapkan dalam bimbingan konseling kali ini. Puji Tuhan, kita akan pelajari lebih lanjut lagi. Saksikan terus video ini. Menurut Andi Mapiere 1989, sifat bimbingan konseling. Nah, yang pertama, pencegahan atau preventif, yaitu pemberian bantuan terutama kepada murid sebelum murid menghadapi kesulitan atau persoalan yang serius. Yang kedua, sifat bimbingan konseling yang kedua yaitu pengembangan atau development, di mana yaitu usaha bantuan yang diberikan kepada murid dengan mengiring perkembangan mentalnya yang dimaksudkan terutama untuk jalan berpikir dan bertindak yang murid sehingga dapat berkembang secara optimal. Selanjutnya yang ketiga yaitu penyembuhan atau kuratif, yang dimana adalah usaha atau bantuan yang diberikan kepada murid selama atau setelah murid mengalami persoalan yang serius dengan maksud agar murid terbebas dari kesulitan. Yang terakhir yaitu pemeliharaan atau treatment, di mana usaha atau bantuan yang dimaksudkan terutama untuk memupuk dan mempertahankan kesehatan mental murid yang bersangkutan bertahan dan dalam kesembuhan setelah menjalani proses penyembuhan. Nah, selanjutnya Hafi Asari 1991. Yang pertama, sifat bimbingan yang preventif, di mana tata tertib menanamkan kedisiplinan, memberikan motivasi serta nasihat. Selanjutnya, bimbingan selanjutnya itu bimbingan kuratif atau pemberitahuan peringatan hukum. Indikator kedisiplinan, karena di dalam dunia konseling itu kedisiplinan sangat berpengaruh. Nah, yang pertama yaitu pembiasaan. Anak dibiasakan untuk melakukan sesuatu dengan baik, mengikuti tata tertib dengan teratur. Kemudian contoh yang kedua yaitu contoh dan teladan. Guru memberi perhatian khusus kepada siswa dengan menunjukkan sikap yang baik. Kemudian yang ketiga penyadaran. Nah, dengan menunjukkan teladan yang baik, maka anak akan semakin mengerti arti dari peraturan yang ada. Yang keempat, pengawasan atau kontrol. Nah, mengawasi sikap kepatuhan anak terhadap peraturan atau tata tertib. Kemudian kita masuk dalam bidang bimbingan. Yang pertama yaitu bidang bimbingan pribadi. Nah, bertujuan membantu peserta didik mengenal atau menemukan dan mengembangkan pribadi yang beriman dan berdakwah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua yaitu bidang bimbingan sosial. Nah, bertujuan untuk membantu peserta didik untuk memahami diri dalam kaitannya dengan lingkungan dan etika. Pergaulan sosial yang dilandasi budi pekerti luhur dan tanggung jawab sosial. Kemudian yang ketiga yaitu bidang bimbingan belajar. Nah, bertujuan untuk membantu peserta didik mengenal atau menumbuhkan dan mengembangkan diri. Nah, sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Kemudian bidang yang keempat yaitu bimbingan karir. Nah, bimbingan karir ini membantu peserta didik mengenal dan mengembangkan potensi yang ada di dalam diri mereka melalui penguasaan pengetahuan dan keterampilan.
Nah, memahami lingkungan pendidikan dan sektor pekerjaan sebagai ilmu atau sebagai lingkungan yang efektif. Baik, dan kesimpulannya dari dari keseluruhan materi kami mengambil kesimpulan yaitu dengan menjalankan sifat-sifat yang ada dalam bimbingan konseling ini dengan baik melalui indikator, melalui bidang-bidang bimbingan yang telah kami jelaskan tadi, yang diterapkan dengan baik akan membuat peserta didik atau orang yang kita konseling akan lebih nyaman, akan lebih aman, akan dapat mengenal diri mereka lebih lagi, dan juga akibat dari bimbingan konseling yang dapat diterapkan dengan aman, maka akan dapat meningkatkan aktualisasi diri dari pelajar-pelajar yang ada untuk belajar. Demikian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatian dan perhatian dari semuanya, dari teman-teman semuanya, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saya Susana Benamen dari Prodi Teologi. Nggak ada gini sulang. Terutama untuk